Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian. Hari ini masih di bulan Agustus 2021, hari Minggu tahun 2022. Anda mungkin mendengarkan audio saya ini sudah beberapa bulan ke depan gitu ya. Tapi tidak masalah karena yang penting adalah isinya, kemudian ilmu dan tips yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dari aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini. Hari Minggu. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Tadi hari Minggu, tadi pagi saya ada acara di perumahan saya yang Safira Garden, acara 17-an, ada panggung, jalan santai, jadi tadi jalan sehat gitu ya, satu komplek. Kemudian undian hadiah. Tadi dapat hadiah, semua kupon, tiga kupon yang dipegang, cuma dapat hadiah, meskipun bukan hadiah. Hadiahnya ya bantal, kemudian panci gitu ya. Bukan kebetulan juga ketika dapat hadiah itu karena tadi anak saya pengen dapat hadiah. Terus saya bilang ya sudah loh, coba sana ke depan, kemudian berdoa sama Allah, dan alhamdulillah dapat. Berdoa adalah sesuatu yang sering dikerjakan oleh semua orang. Saya percaya Anda juga sering berdoa, tapi terkadang doanya itu terasa hambar gitu, hanya sekedar ritual, hanya sekedar hanya sekedar membatalkan, termasuk juga ibadah. Faktanya gitu ya, dulu saya ketika masih belum sadar, belum kenal pikiran, ibadah sekedar ibadah aja gitu, pokoknya selesai kewajiban, tapi tidak memahami esensi sebenarnya dari ibadah itu. Ketika semakin kesini, makin memahami tentang berpikir, tentang pikiran, ternyata ibadah-ibadah yang dianjurkan di agama itu sangat erat kaitannya dengan kekuatan pikiran. Berdoa, berpikir, kemudian sholat juga dengan pikiran yang benar, sedekah juga dengan pikiran yang benar. Terkadang orang hanya sibuk di ritualnya, sehingga tadi ketika sore jam 3 saya ada telepon dari seseorang yang dia juga penonton setia di Cahaya Kehidupan. Dia curhat seperti ini ke saya, Mas Firman, saya tuh sudah rajin ibadah, saya sudah rajin sholat, tapi rasanya gak ada satupun doa saya yang terjadi. Anak saya gagal masuk PNS, kemudian istri saya meninggalkan saya. Saya merasa apa yang salah? Apa karena saya banyak dosa? Nah, ini mungkin juga banyak dialami oleh sekitar kita. Anda mungkin yang juga mengalami yang sama dengan Bapak ini. Sebetulnya ketika muncul anggapan bahwa gak satu pun doa saya terkabul, ini anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Kenapa? Karena Anda tidak menyadari bahwa yang terjadi itu ya sesuai dengan yang Anda minta. Biasanya Anda tidak jelas berdoanya, Anda doanya tidak mengerti apa yang Anda baca. Akhirnya Anda mintanya apa, ngomongnya apa tuh nggak sama gitu. Dan ini tidak selaras dengan isi kepala Anda, nggak selaras sama isi pikiran Anda. Efeknya ya jangan heran ketika Anda hidupnya tidak nyaman, lalu muncul anggapan bahwa doa saya gak terkabul. Ini salah besar. Karena Allah itu maha mengabulkan doa. Tuhan itu maha baik, pasti mengabulkan yang kita minta. Asalkan
cara berdoanya benar, cara berpikirnya benar, caranya bukan yakinnya. Di kelas AMC atau di buku saya 10 keajaiban pikiran, saya menuliskan bahwa kuncinya bukan keyakinan. Kuncinya adalah bagaimana kita tahu mekanismenya, kita tahu cara kerjanya, dan kita bisa menggunakannya. Kalau itunya salah, itunya tidak tahu ya, jadinya nggak jelas. Efeknya apa? Doanya hambar, doanya serasa ngambang-ngambang saja. Ibadahnya sekedar penggugur kewajiban. Ya kan? Anda akui saja bahwa Anda beribadah itu sekedar penggugur kewajiban. Udah waktunya sholat sudah tidak masuk, tidak menerapkan ke hidup hari-hari, sehingga manfaat sholatnya tidak terasa, manfaat ibadahnya seolah-olah gak terasa. Kenapa? Karena yang utama harus dipahami adalah bagaimana berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran yang benar. Sehingga dalam beribadah kita jadi tahu, kita jadi butuh untuk beribadah. Bukan lagi wajib, tapi butuh. Itu yang dulu saya diajarkan sama waktu saya di pondok pesantren di Darut Tauhid. Agim bilang bahwa jangan buat jadi kewajiban, tapi ibadahnya emang kita butuh. Kenapa butuh? Karena emang untuk kebaikan kita, untuk mengelola diri kita. Nah, itulah yang sebetulnya saya bahas sih di kelas 3 hari, di kelas Platinum. Bagaimana sih makna dari beribadah itu? Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhannya? Karena ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Berhubungan dengan manusia, berhubungan sama Tuhan. Itu yang pembahasannya butuh 3 hari dan menjadi komprehensif, menjadi utuh, sehingga sadar bahwa manusia ini harus seperti manusia, jangan setengah manusia. Kalau setengah manusia itu artinya hidupnya gak nyaman, hidupnya penuh keluh kesah, hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan kesedihan, karena masih setengah manusia, belum manusia seutuhnya. Saya pernah nulis di Facebook saya gitu ya, banyak orang, sebagian orang terlihat hidup tapi tidak hidup. Kalau bahasa Jawa, hidup tapi tidak urip. Urip itu artinya menyala. Hidup sih bernafas, berjalan, ada matanya melihat, jantung berdetak, tapi tidak menyala, tidak bersinar, tidak merasakan makna kehidupan sebenarnya. Ini yang harus kita ubah, kita renungkan bahwa mulai sekarang Anda harus memahami, menyadari bahwa diri kita, diri Anda adalah manusia seutuhnya, bukan setengah manusia. Manusia seutuhnya adalah manusia yang mau menggunakan pikirannya, manusia yang mau mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Sadari ini ya, dan renungkan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.